Hai semuanya, Nama saya Dewi Mutia. nama saya Nurleni Oktavia Pasaribu. Nama saya Aprila Salwa. Nama saya Yolaik Sabila. Nama saya Novia Gihartri. Nama saya Christine Sihombing. Jadi kakak sedikit dengar cerita tentang kamu di Twitter. Nah di sini kakak mau tanya-tanya sedikit deh tentang kamu. Bisa nggak kakak tanya-tanya sedikit? Nama kamu siapa? Nama saya Aisyah Rahmawati, biasanya dipanggil Aisyah. Umur kamu berapa? Umurnya 15 tahun. Bisa ceritain nggak kronologi bagaimana kamu ngalamin kejadian itu? Jadi waktu itu Aisyah baru pulang sekolah. Karena capek jadi asal aja gitu buka baju. Langsung tidur. Karena cuaca juga panas, jadi Aisyah pindah tidurnya ke ruang tamu. Udah gitu pas tidur, tiba-tiba Aisyah tersentak. Kok kayak ada yang megang-megang Aisyah. Pas Aisyah lihat, rupanya ada Om yang lagi megang-megang paha Aisyah. Aisyah mau jerit, tapi langsung dibekap sama Om itu. Habis itu Aisyah ngerasa badan Aisyah langsung lemes, membeku. Jadi Om Bram ngapa-ngapain tubuh Aisyah. Baju Aisyah juga dilepas. Tangan Aisyah apa itu? Diikat pakai dasi sekolah Aisyah. Jadi di sini yang terlibat itu omnya Aisyah. Boleh nggak kakak tahu omnya Aisyah ini keluarga Aisyah dari siapa? Om Bram itu omnya Aisyah, itu adiknya ibu Aisyah. Tinggal di sebelah rumah Aisyah, tetanggaan gitu. Nah jadi dek setelah kejadian ini gimana dampak yang kamu rasakan? Aisyah jadi takut sama laki-laki. Jadi Aisyah kesulitan sekolah, belajar juga nggak bisa fokus kayak dulu. Jadi kan, sebelumnya bisa kakak tanya, bagaimana kedekatan Aisyah sama Om Bram? Dulu Aisyah sama Om Bram memang udah deket, tapi belakangan ini Om Bram suka meluk Aisyah tiba-tiba, cium pipi Aisyah tiba-tiba, sama ngelus-ngelus pipi Aisyah. Aisyah pikir ya nggak apa-apa karena sama Om sendiri, tapi belakangan ini ternyata Om Bram ada maksud lain ke Aisyah. Kalau begitu bisa Aisyah ceritakan kayak mana perasaan Aisyah setelah kejadian tersebut? Perasaan Aisyah setelah kejadian pemerkosaan itu, Aisyah merasa bingung, sama kayak linglung gitu kak. Keadaannya juga Aisyah lemas, nggak bisa bangkit, apalagi duduk semua badan Aisyah sakit. Aisyah juga jadi malu dan takut mau pergi ke sekolah. Ada sekitar 2 mingguan gitu kak Aisyah nggak masuk sekolah karena takut dan malu. Aisyah juga jadi takut deket sama laki-laki. Kakak lihat-lihat Aisyah kayak gelisah gitu, kenapa sih dek? Iya kak, Aisyah masih sedikit takut dan gugup buat speak up dan ngomong ke orang gitu kak tentang apa yang Aisyah alami di depan kamera. Makanya Aisyah pakai masker. Selain itu Aisyah juga masih teringat jelas kejadiannya kak, dan Aisyah juga merasa malu cerita ke kakak sebenarnya. Oh ya. Jadi semenjak kejadian Aisyah mengalami pelecehan kemarin, apakah Aisyah pernah cerita ke ibu melalui telepon atau keluarga kerabat terdekat? Enggak kak, karena kalau Aisyah cerita, Om Bram mengancam ingin ngasih tahu ke kawan-kawan sekolah Aisyah kalau Aisyah udah dilecehkan. Kayak gitu. Jadi sekarang apa yang buat Aisyah baru berani speak up sekarang? Ya sekarang lebih berani aja kak, apalagi melalui media sosial kayak Twitter kan kak. Kakak punya Twitter? Punya. Apa kak nama username-nya?
itu nanti aja kakak jawab ya. Nah, sekarang tadi kan kakak nanya ke Aisyah, apa yang membuat Aisyah baru berani speak up itu sekarang? Karena Aisyah udah nggak tahan lagi Kak, karena semenjak kejadian itu hidup Aisyah jadi berantakan. Karena itu juga Aisyah berpikir mau sampai kapan Aisyah kayak gini terus. Menurut Aisyah, apa yang membuat Om Bram melakukan hal tersebut? Aisyah akuin sih Kak, Aisyah emang sering berpakaian terbuka kayak pakaian minim-minim gitu. Udah gitu istri Om Bram belakangan ini juga nggak ada di rumah karena dia dirawat di rumah sakit, rawat inap karena stroke. Jadi mungkin Om Bram lebih leluasa gitu buat melakukan hal apapun di rumah. Jadi mungkin geraknya lebih bebas ya. Iya. Terus bagaimana dengan sekolah Aisyah? Aisyah jadi nggak nyaman gitu Kak di sekolah. Udah gitu prestasi Aisyah juga berkurang karena sering kepikiran hal-hal yang kemarin-kemarin itu. Oke. Jadi kebanyakan orang beranggapan korban pelaku pelecehan seksual itu karena sang korban yang menggunakan pakaian terlalu minim. Padahal sebenarnya yang salah adalah pelaku pelecehan seksualnya. Mereka tidak dapat mengontrol pikiran dan nafsu mereka karena mereka beranggapan bahwa kita berpakaian minim untuk mengundang hasrat mereka. Jadi mereka membela diri mereka. Jadi mereka kayak, aku melakukan pelecehan terhadap dia karena dia sendiri yang mengundangku untuk melakukan pelecehan tersebut. Sebenarnya tidak bisa disalahkan dari pakaiannya, karena banyak juga pelaku korban seksual itu menggunakan pakaian tertutup, tetapi mereka juga dapat pelecehan seksual. Oleh karena itu yang salah itu pola pikir dari paman kamu, ke paman kamu yang tidak bisa mengatur pola pikirnya dan mengatur nafsunya. Jadi kamu tahu kan, kamu itu sebagai korban pelecehan seksual, kamu di sini adalah korban. Jadi kamu sebagai korban, kamu memiliki beberapa hak. Kamu tahu nggak hak apa saja yang bisa kamu miliki? Enggak Kak, enggak tahu. Jadi kamu memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, Ya. dan kamu memiliki hak untuk bebas dari ancaman-ancaman orang yang mengancam kamu. Yang kedua, kamu dapat memberikan keterangan tanpa tekanan dari orang-orang lain. Yang ketiga, kamu dapat memilih dan menentukan bentuk perlindungan apa yang bisa kamu miliki sebagai korban pelecehan seksual. Dan yang terakhir, kamu bisa mendapatkan perlindungan di hukum. Jadi bukan hanya Aisyah aja yang pernah mengalami hal ini. Di luar sana juga banyak juga perempuan yang dilecehkan oleh anggota keluarga atau mungkin atau saudara, sanak saudara. Bahkan juga ada yang umurnya tuh jauh lebih muda daripada Aisyah gitu. Nah, untuk rasa cemas dan ketakutan yang Aisyah alami itu wajar dan sangat normal karena kamu sebagai korban gitu. Maka dari itu, agar rasa cemas dan ketakutan kamu hilang, kamu bisa berbagi gitu dengan kakak nanti ataupun dengan teman-teman kamu yang baru gitu. Tadi Aisyah bilang kalau Aisyah kesulitan sekolah gitu karena Aisyah juga takut sama laki-laki atau kayak trauma gitulah sama laki-laki gitu. Jadi untuk sementara waktu Aisyah belajar aja sama kakak gitu dan teman-teman baru Aisyah gitu. Aisyah jangan takut gitu, kakak nanti akan bimbing Aisyah sampai rasa takut ataupun rasa cemas Aisyah itu hilang supaya Aisyah tuh bisa berkehidupan secara normal lah, supaya biar hilang lah rasa trauma itu sedikit demi sedikit gitu.
Jadi yang Aisyah alami ini adalah pelecehan seksual terhadap anak, dan pelecehan seksual terhadap anak udah diatur dalam Undang-Undang kita nomor 23 tahun 2002 yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jadi yang dilakukan Om Bram ini sudah termasuk tindakan kriminal dek, karena udah mengganggu jiwa dan psikologis adik sendiri. Saya pun bingung Kak, mau cerita ke siapa. Kalau saya cerita ke keluarga, saya selalu diancam sama Om Bram. Aisyah bisa melaporkan kejadian ini ke Pusat Pelayanan Terpadu, Layanan Perempuan dan Anak, dan bisa melaporkan ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Apa yang Aisyah rasakan setelah menceritakan masalah Aisyah kepada kakak? Perasaan Aisyah jadi lebih tenang Kak setelah cerita masalah Aisyah ke kakak. Mudah-mudahan cerita Aisyah ini bisa kakak rahasiakan ya. Kalau itu adik tidak usah takut. Kakak tidak akan menceritakan Aisyah ini kepada siapapun. Dan semoga Aisyah bisa seperti dulu, tidak memiliki rasa takut lagi, dan semoga Aisyah tidak cemas lagi.